Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala hadzal nabiyyil karim sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin sayyidil mursalin, amma ba'd. Fasma'u qawlahu ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Shadaqallahul azim. Yang aku hormati, aku muliakan jajaran pengurus Masjid Al-Huda, masjid yang sama-sama kita banggakan. Ya Bu, lebih bangga Mas Haji Bu. Alhamdulillah, masjid yang sama-sama kita ramaikan insyaallah. Yang aku hormati, yang memuliakan tokoh masyarakat, sesepuh orang tua kita, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh keluarga, dan segala tokoh-tokoh yang hadir. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kami sekalian, hadirin dan hadirat jemaah subuh, kok ketik tidak disabui namu, kok kadang tidak disabui gala, insyaallah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah masih memberikan nikmat sehat kepada kita. Ada sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Bagi cik Nabi pagununlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakit. Karena Bapak Ibu, kita tidak tahu kapan kita sakit, tidak tahu kita. Bahkan kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah. Selagi kesempatan ada, berbanyak amal ibadah sebelum kesempatan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang aku muliakan, sebelum aku ceramah ada dua hal yang ingin aku sampaikan. Yang pertama, ungkapan terima kasih telah diberikan kesempatan dan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan ceramah subuh ini. Walaupun barangkali dari segi ilmu, pengalaman, pengamalan lebih banyak Bapak Ibu dibandingkan saya, tapi amanah tentu kita sampaikan juga. Yang kedua, sebagaimana etika berbicara di depan umum. Ambo kini kan mengecek di depan umum. Mestinya orang yang berbicara di depan umum itu mesti dikenali. Bapak Ibu banyak yang tidak kenal Jambo. Itu Ibu Jambo? Tidak tahu dong. Apa punya nggak? Tidak tahu. Nah, izinkan Ambo memperkenalkan diri. Tadi sudah disebut namo Suherdi. Ambo tinggal daki di situ. Pilakui. Itu Pilakui Ibu. Pilakui Balai Baru, Peranji. Historisnya waktu kuliah tahun 2002 itu dulu tinggal di Masjid Pilakui, Surau Laku namanya. Surau Laku Masjid Al-Furqan. Jadi Garib Masjid ya. Alhamdulillah berhasil jadi garib menjadi sumando orang Sinan. Alhamdulillah. Banyak akak garib kok, dapet anak pengurus. Banyak akak menjadi orang semando Sinan. Kan salah satu indikator keberhasilan pergariban itu Pak. Ada orang di usia kan, Ambo menjadi orang situ. Dulunya awam menjadi garib, kini menjadi ketua masjid itu. Alhamdulillah. Ambo ramah zaman, Ambo penyuluh agama di KUA Kecamatan Peranji. Ambo pendidikan SD, pesantren di Mustafawiyah Purbabaru, IAIN Muhammadiyah. Jadi itu Bapak Ibu, sekelumit tentang Ambo, berarti Ambo lah bisa menyampaikan tausiah singkat di depan Bapak Ibu. Beko kok ada orang bertanya kan, saya ceramah subuh tadi, Anda tahu namun saya kalau orang kalau lagi gak buahnya. Tapi saya namun kalau Anda tahu berdoa sudah diperkenalkan, berarti sudah bisa menyampaikan.
Bapak Ibu jemaah yang aku muliakan, yang ingin aku sampaikan ceramah kesempatan kali ini adalah ada dua hal Bapak Ibu. Permintaan awak kepada Allah atau keinginan kita kepada Allah, tapi mustahil Allah mengabulkannya. Ada keinginan awak, tapi mustahil Allah mengabulkannya. Tidak akan dikabulkan oleh Allah. Mana yang dua hal itu? Yang pertama adalah awak meminta ditunda kematian ketika sakaratul maut. Ketika ajal sampai, awak berkeinginan dan meminta kepada Allah supaya ditunda kematian awak. Ini dijelaskan, digambarkan Allah dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun ayat 10. Di pertengahan ayat apa kata Allah? Laula akhartani ila ajalin qarib. Itu permintaan awak. Permintaan awak kepada Allah nanti ketika ajal sampai. Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau sekiranya engkau perlambat kematianku ya Allah. Palambiklah, intinya tundalah ya Allah. Palambiklah kematianmu ya Allah. Ditundalah kematianmu ya Allah. Itu minta. Lebih bisa ditunda apa? Tidak bisa. Karena Allah mengatakan dalam ayat lain, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tundalah kematianmu ya Allah. Untuk aku yang minta ditunda kematiannya. Lanjutan ayat. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Aku ingin bersedekah ya Allah. Bayangkan Bapak Ibu jemaah yang aku muliakan. Orang yang akan sakratul maut saja, orang yang akan meninggal saja, nanta bayang nanta kana dinyo adalah sedekah. Sedekah yang dimaksud di sini adalah infak. Kita belum sakarat Bapak Ibu. Kita masih sehat. Masih bisa berjalan, masih bisa ke masjid, masih bisa beraktivitas. Malu kita kepada orang yang akan meninggal, dia teringat. Yang ingat oleh dia adalah bersedekah. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia tahu bahwa salah satu yang akan menolongnya nanti di alam berikutnya adalah sedekah, infak. Kan jelas hadisnya ketika para asatis guru kita menyampaikan ceramah takziah. Iza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa bin salas. Apabila meninggal anak Adam itu putus segala amalnya kecuali 3. Ranking pertama, nomor pertama kata Rasulullah, bukan kedua ketiga, pertama apa? Apa yang pertama? Sadaqatun jariyah. Baru yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Baru yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Yang pertama, sedekah jariyah yang akan menolong kita, yang akan membantu kita di alam berikutnya, alam barzah Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, mari kita sering bersedekah. Bersedekah. Karena sesungguhnya Bapak Ibu, harta yang kita sedekahkan itulah harta kita, nan sabananya. Tadi ada infak, ada donatur. Itulah sabananya harta awak. Sementara harta pitih ibu yang ibu simpan di bank itu miliaran. Kan wajah-wajah kayu nampak demo sadosi kau. Amin. Amin kalau pitih aku miliaran, pitih ibu miliaran di bank itu belum tentu menjadi rezeki ibu. Belum tentu rezeki kita, belum tentu bisa kita nikmati. Karena yang dinamakan rezeki itu adalah sampai kengkorongan dan pasti kita nikmati. Itu yang rezeki. Iku ayo minum untuk aku disediakan oleh pengurus sebagai penceramah subuh ini. Belum tentu air minum ini menjadi rezekinya saya Bapak Ibu. Alun tentu dah minum kau rezeki yang boleh dah. Kapan tentunya? Ketika dinikmati. Itu baru menjadi rezeki itu. Jadi apalagi piti yang kita simpan di bank itu belum tentu rezeki kita. Kok diambil orang ataupun ditipu orang, kini banyak berbagai macam cara Allah mengambil rezeki kita. Hilang sepiti semiliar di WA. Ada ibu bapak ibu mendengar berita. Belum rezeki, tidak rezeki kita. Sementara harta yang kita sedekahkan, harta yang kita infakkan, harta yang kita wakafkan, itulah sebenarnya yang menjadi rezeki awak. Kapan kita nikmati alam berikutnya?
alam barzah, alam akhirat. Itu makanya kalau ada orang mandanga bu bertanya, lai bisa harato di bawah mati bu? Oh bu, lai bisa harato di bawah mati? Tidak aja pak. Lai bisa harato di bawah mati? Bisa. Lai bisa harato di bawah akhirat? Bisa. Baca caranya tadi. Infakkan. Jadi piti 2000 tadi untuk akhirat, infak. Untuk akhirat, bukan untuk yang lain, untuk kita, untuk awak juga, tapi dinikmati di akhirat. Itu makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di awal ayat. Apa kata Allah? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infakkanlah, sedekahkanlah rezeki yang kami berikan kepadamu sebelum kematian mendatangi salah seorang kamu. Bapak Ibu jemaah yang aku muliakan, kita masih sehat, masih hidup, belum sakaratul maut, mari kita berinfak, bersedekah, karena itulah sebenarnya rasa kiawa. Itu sebenarnya rasa kiawa yang akan kita nikmati nanti di alam berikutnya, alam barzah ataupun alam akhirat. Nah, ini yang pertama Pak Ibu, permintaan hamba, keinginan hamba, tapi tidak mungkin Allah mengabulkannya, minta ditunda kematiannya. Yang kedua, iko permintaan orang lah meninggal. Tadi permintaan orang sebelum meninggal. Apa permintaan orang yang lah meninggal? Permintaan ruh berarti permintaannya adalah minta dikembalikan ke dunia, minta dibalian. Ini yang digambarkan Allah di dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat 12 tadi. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Alangkah ngerinya kalau Anda melihat orang-orang yang banyak dosa menundukkan kepala mereka di hadapan Tuhan mereka. Mereka mengatakan, kami mendengar ya Allah dan kami melihat ya Allah. Artinya apa Bapak Ibu? Kami mendengar dakwah dahulu masa hidup di dunia bahwa salat itu wajib, sering kami lalaikan ya Allah. Kami mendengar dahulu dakwah di dunia bahwa silaturahim itu wajib, tapi sering kami putuskan ya Allah. Kami melihat rupanya alam barzah ada, rupanya siksaan kubur itu ada. Farji'na, kembalikan kami kepada dunia ya Allah. Ini cerita minta dikembalikan ke dunia hanya untuk apa? Na'mal salihan inna muqinun. Kami ingin beramal ya Allah. Lagi bisa balik Bu ke dunia? Mustahil dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah yang hamba muliakan, orang yang minta dikembalikan ke dunia sebenarnya adalah orang yang banyak dosa. Orang yang banyak dosa mungkar, yang nyokarajun semasa hidup di dunia. Karena Bapak Ibu sebenarnya meninggal, kematian itu kan hanya proses pengalihan alam saja, fase alam. Alam yang kita lalui itu Bapak Ibu ada 5 macam. 2 nanalah, 1 yang sedang kita jalani, 2 yang alun. Ini pasti ini Bapak Ibu. Yang Allah itu mah yang 2 itu, yang pertama alam ruh. Alam ruh ini sebelum kita ada di alam kandungan kita sudah ada. Ruh kita sudah ada dalam catatan Allah di Lauhil Mahfuz. Sudah ada catatan Allah ruh kita ini. Berapa lamanya alam ruh Allahu a'lam, karena ketika berbicara masalah ruh sudah dibatasi oleh Allah. Apa kata Allah? Yas'alunaka 'anir ruh qul ar-ruhi min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ruh itu urusan Allah, bukan urusan kita. Dan Allah tidak memberikan ilmu tentang ruh kecuali sedikit saja. Jadi alam ruh ini yang pertama, sudah kita lalui tapi kita tidak menyadari. Nan kedua, alam rahim, alam kandungan. Berapa lamanya alam kandungan? Berapa lamanya itu? 9
9 bulan 10 hari itu sebentar. Itu makanya orang yang paling dake awak, siapakah orang yang paling dekat Anda? Orang yang paling dekat adalah ibu kita. 9 bulan awak lamonyo di dalam paru ibu, alam rahim. Itu yang paling dake. Kalau ditanya siapa yang paling dake, jawab suami, bukan, ibu. Tidak mungkin orang lupa dengan ibu sejahat apapun orang itu. Ibu kandung maksudnya. Kalau ada orang bank bertanya kawan verifikasi data, siapa yang tanya ibu? Siapa nama ibu kandung? Tidak siapa nama istri, siapa nama suami, siapa nama ibu kandung. Karena itu yang paling dake. Tidak mungkin lupa itu. Kalau lupanya berarti anak neneknya itu. Ibu kandung. Karena kita 9 bulan berada di dalam parunya. Itu alam kandungan, alam rahim. Prosesnya luar biasa. Apa prosesnya? Setetes air. Air ini apa? 40 hari kemudian menjadi segumpal darah. 40 hari kemudian segumpal daging. 40 hari kemudian berbentuk manusia dan ditiupkan ruh. Summa sawahu wa nafakha fihi min ruhihi. Ditiupkan ruh. Kalaulah ditiupkan ruh, berarti sudah bergerak. Kalau bergerak janin di dalam paru ibu, berarti ruhnya sudah ada. Kan acok tuh, lama nendangnya aja, ya bu, ala bergeraknya, lama nendangnya, latarasonya. Berarti Allah telah menciptakan ruh. Kalaulah Allah menciptakan ruh, yang pertama Allah ciptakan itu apa? Pendengaran. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara. Yang pertama sekali adalah pendengaran. Berarti lamandangannya. Bansuan sualah walai Bapak Ibu meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak berguna, apalagi baca carui mari ansuan sualai, memperdengarkan ayat-ayat Al-Qur'an kepada janin kita di dalam kandungan. Minimal speaker Al-Quran diperdengarkan, kata-kata yang mulia diperdengarkan. Itu alam kandungan. Alam kandungan sangat sebentar, lamunyo 9 bulan. Alam ruh Allah alam. Alam yang kedua tuh. Alam yang ketiga yang kita lalui adalah alam dunia. Ini konyo gini, alam dunia. Bara alam konyo alam dunia kok sesuai ajal kita. Bara ajal awak. Tentu ajal kita itu kita tidak mengetahui. Allah Rasulullah menggambarkan kepada Bapak Ibu bahwa umur umatku nanti antara 60 sampai 70 tahun. Nah, umur ibu barang gini, ala ada 6 balik. Lah baru umur gini ibu, ada 6 balik atau kebalikannya. Rata-rata 60 sampai 70. Kalaulah seandainya rata-rata muawak di sini Bapak Ibu 50 tahun, berarti kita ambil saja rata-rata yang paling singkir 60, berarti 10 tahun lagi. 10 tahun ini kan bukan kepastian, hanya renungan saja. 10 tahun lagi duit. Kok sampai lah? Itu sangat sebentar Bapak Ibu jemaah yang aku muliakan. Kita review kehidupan awak ke belakang, mulai dari KT, SD, SMP, coba kita review, kita ingi-ingi sampai awak kuliah, bagian kuliah, berumah tangga, suami, istri, punya anak, punya cucu, ndak taraso doh Bapak Ibu, sabantasenya, padahal kita sudah berumur 50 tahun. Coba kita pandang cucu awak, lagai, saya mau lagai, saya mau punya cucu, mau pandang anak awak yang paling gadang, bu, lah gadang saya anak apa. Ndak taraso dah awak Bapak Ibu, padahal umur kita sudah menua. Sudah 60 tahun, sudah 50 tahun, ndak taraso dah awak. Apalagi 10 tahun yang akan datang Bapak Ibu jemaah. Sangat sebentar di muka bumi ini. Oleh karena itu dek sebentar, mari kita pagunuan waktu di muka bumi kok sebaik-baiknya. Hanya di muka bumi, di dunia lah Allah memberikan kesempatan kepada awak untuk mencari bekal. Peruntukannya adalah abadi. Alam berikutnya, alam barzakh, alam akhirat abadi. Waktu mencari rasaki atau waktu mencari bekal untuk abadi itu sebentarnya. Pagunonya abadi. Di alam barzakh tidak ada kesempatan mencari amal ibadah, apalagi di akhirat. Hanya di dunia kola awak diberikan kesempatan oleh Allah mencari bekal. Mencari bekal. Peruntukan bekal itu untuk alamu, untuk abadi.
Jadi Bapak Ibu jemaah yang muliakan, nan kampe adalah alam barzah. Alam barzah sangat lama Bapak Ibu, lama sekali. Bara lamanya sampai kiamat. Sampai kiamat. Alam ruh Allahu a'lam kita berapa lamanya. Sudah itu alam kandungan 9 bulan. Alam dunia antara 60 sampai 70 tahun. Nan kampe alam barzah sangat lama sekali. Lama sampai kiamat, berabad-abad barangkali. Sebelum alam barzah ada pintu gerbang, namanya kematian. Kematian kan Bapak Ibu hanya 2 jalur saja. Ada yang husnul khatimah, ada yang su'ul khatimah. Ibu-ibu pilih mah, husnul khatimah atau su'ul khatimah? Husnul khatimah. Jadi tanya manja ustaznya, husnul khatimah. Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, di dalam kitab Ahkamul Janaiz itu dijelaskan Bu. Orang yang husnul khotimah, banyak amal ibadah, itu meninggal dalam keadaan baik, malaikatnya baik. Ketika detik ajal sampai Bu, malaikat Israel kan pencabut nyawa itu datang kepada awak dengan senyum mengucapkan salam kepada kita. Dan malaikat Israel ini membawakan teman ataupun tim. Ada timnya malaikat maut itu. Siapa timnya? Malaikat Rahman. Malaikat Rahman kau membawakan kain kapan kepada kita. Kain kapan kau adalah kain dari surga yang sangat harum dan mulia sekali. Harum. Nah ketika ajal sampai, malaikat Israel mengatakan, apa katanya? Ketika ajal sampai, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, orang yang banyak amal ibadah, banyak amal saleh, hubungan sosial bagus, jiwanya tenang, dipanggil itu, hai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbik, kembalilah ke hadirat Tuhanmu, pulanglah lai. Orang meninggal itu pulanglah lai, pulang. Maka keluarlah ruh dari jasad orang yang beriman tadi dengan tenang, dengan tenang Bapak Ibu. Wan nazi'ati gharqa wan nasitati nasqa, dengan tenang. Ruh itu keluar dengan tenang, dimulai dari kaki lu Bu. Tuh mangkonyo kaki itu dingin, orang kan meninggal, ya Bu, dingin. Coba resek kaki ibu gini lah, dingin. Masih angin Bu? Dingin. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan, tak ada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara, jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembelah kita. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa keranda. Lihat kan ada Bu ya, begitu ya. Mak karando sih kau Pak. Karando di mana sih kau? Ada belakang. Nah, karando ada di balik Bu. Acok-acok saya mencari karando, meresik-resik karando tu. Bila kau lah diusung ke tempat ambo, bila lah diusung ke rumah ambo kau, sebagai muhasabah, motivasi awak ibadah, bahwa itu pasti. Jadi orang yang husnul khatimah tadi keluar dengan tenang. Setelah keluar ruh tadi, dibungkuslah dengan kain kafan yang datangkan oleh malaikat rahmat tadi, tim malaikat Israel, dengan kain kafan yang datangkan dari surga, dan kita tidak nampak, itu sudah gaib. Dihadapkan ruh tadi kepada Allah sembari orang melaksanakan fardu kifayah terhadap jasad yang tidak bernyawa lagi.
Penjaga-penjaga pintu langit mengatakan, ruh siapa ini yang sangat harum sekali? Malaikat rahmat mengatakan, ini adalah ruh orang yang beriman, ruh orang yang banyak sholat, banyak zikir, ruh jemaah Masjid Al-Huda, kecilnya. Amin. Maka jadilah kuburnya itu seperti raudatan min riyadil jannah, seperti taman-taman surga, Bapak Ibu. Indak taraso de inyo doh lamonyo alam barzah la kiamat sedunia, karena merasa kesenangan, padahal sudah berabad-abad lamanya di alam barzah. Kesenangan seperti taman-taman surga. La kiamat kubro hari inyo merasa sedih. Kenapa sedihnya? Inyo sangko kenikmatan atau kesenangan di alam barzah itu akan berakhir, tapi tidak. Apa yang terjadi? Bukan berakhirnya kesenangan di alam barzah, tetapi awal kenikmatan yang sesungguhnya, yaitu surga. Alam berikutnya finish, alam terakhir yaitu akhirat, surga Allah Subhanahu wa taala. Ini nasib orang-orang yang husnul khotimah, dan orang yang husnul khotimah kok tidak minta dibalik Anda. Yang minta dikembalikan itu adalah orang-orang yang suul khotimah, orang-orang yang banyak dosa, Bapak Ibu. Bagaimana prosesnya? Orang yang suul khotimah, banyak dosa, mungkar yang kerajuan di masa hidup di dunia, malaikat Israel datang juga. Tetapi Bapak Ibu, teman malaikat Israel itu adalah malaikat azab, timnya malaikat azab. Ketika ajal sampai, apa kata malaikat Israel? Hei jiwa yang busuk, orang yang banyak dosa, orang yang banyak mungkar, yang kerajuan, jiwanya busuk. Apalagi orang yang tidak sembahyang, Bapak Ibu, jiwanya busuk seperti mayat yang berjalan cacat. Orang yang tidak sholat dipanggil dengan kalimat, hei jiwa yang busuk, keluar. Minta keluar, disuruh keluar oleh malaikat Israel. Ruh yang banyak dosa tadi tidak namu keluar depan, tidak namu keluar. Berkecamuk ruh di dalam jasad. Dikarenakan ajallah sampai, tidak bisa ditunda. Fa iza jaa ajalhum la yastakhiruna sa'atu wa la yastaqdimun, tidak bisa ditunda. Maka ruh di dalam jasad tadi, Bapak Ibu, dikeluarkan dengan secara faksa. Ikulah namanya yang sakinya sakratul maut, Bapak Ibu. Seperti dikelupasi hidup-hidup. Setelah dikeluarkan dengan paksa tadi, dibungkuslah ruh tadi dengan kain kapan yang busuk sekali dari neraka yang didatangkan oleh malaikat azab. Penjaga-penjaga pintu langit mengatakan, ruh siapa yang hina ini? Ruh siapa yang busuk ini? Malaikat azab mengatakan, ini adalah ruh orang yang durhaka, ruh orang penzina, ruh orang yang durhaka kepada orang tuanya, durhaka kepada suaminya, orang yang memutuskan hubungan silaturahim, orang yang berjudi dan segala banyak macam dosa yang disampaikan. Maka jadilah kuburnya itu seperti lubang neraka, nauzubillah. Disiksa, menjerit sampai kiamat, dan ikulah nan minta dikembalikan ke dunia, Bapak Ibu. Ruh-ruh yang model ikulah minta dikembalikan ke dunia. Hanya untuk apa? Hanya untuk ingin beramal soleh. Na'mal salihan inna muqinun. Minta ingin beramal soleh. Bapak Ibu jemaah yang Anda muliakan, kita belum sampai ke sana. Entahlah ada ibu-ibu sekolah sampai sini. Alun. Belum, kita belum ada yang sampai ke sana. Belum ada kita sampai ke sana. Dan itu sudah digambarkan. Kaki kita belum dingin, Bu. Masih sehat. Masih bisa beraktivitas, masih bisa banyak beramal ibadah. Mari kita pagunuan. Waktu yang singkat ini, singkatnya Bapak Ibu, sangat singkat, tapi diperuntukkan kepada abadi nanti di alam akhirat. Kita pagunuan waktu yang singkat untuk mencari bekal, dan hanya di dunia kau lah diberikan kesempatan mencari bekal. Alam barzah tidak ada waktu mencari bekal, apalagi di alam akhirat hanya menerima apa yang kita kerjakan. Bersiap-siaplah kita. Apa persiapan kita? Ya, apa kata Allah? Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah Anda. Sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah. Bapak Ibu jemaah yang Anda muliakan, kematian itu adalah pulang.
Cobalah Bapak Ibu pulang kampung sih misalnya. Kematian itu hanyalah seperti pulang kampung. Awak ada kampung di muka bumi kau. Kamu kampungmu Pasaman misal. Kalau ada persiapan awak pulang bu, apalagi lebaran, itu pulangnya luar biasa. Sanang bana. Apa persiapannya? Persiapannya seperti ini pulang dunia kau Pak. Oto waduh, rancang. Pitih banyak, sakaruang pitih. Sudah itu anak banyak, anak lucu-lucu, soleh-soleh hal. Pitih banyak, oto kendaraan. Orang rumah adoloh rancak lo Pak. Duo lo le. Ini kecil saja. Orang rumah banyak, orang rumah rancak-rancak. Baage kira pulang kampung Pak. Sana atau sedih? Sana. Ndak tanggung gadang hati pulang kampung dok. Karena apa? Karena persiapannya matang luar biasa. Apalagi lebaran. Gadang hati, sana hati. Ndak tanggung bahagianya pulang dok. Itu baru pulang icak-icak Bapak Ibu. Kenapa pulang icak-icak? Pulang sebentar. Paling lama seminggu balik ke Padang balik. Itu pulang icak-icak. Ndak tanggung gadang hati, ndak tanggung bahagianya awak. Kenapa? Karena persiapan tadi. Persiapan tadi. Konon lagi pulang kampung dan sabananya Bapak Ibu jemaah. Kalaulah ada persiapan kita, amal ibadah banyak, silaturahim bagus, infak sedekah banyak, bahagia pulang tubuh. Senang. Pulang dunia saya nak tanggung kadang hati, apalagi pulang dan sabana pulang. Bahagia sekali. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak ada persiapan, tidak tanggung malunya pulang Pak Ibu? Contoh, awak pulang dunia sana Pak, pulang dunia gini kok, tidak ada persiapan, pitih tidak ada, kendaraan tidak lo adoh dok. Nah, orang rumah layak doh baca lah. Anak durhaka lo. Pertanyaannya, berani tidak kita pulang kampung? Tidak akan berani. Apalagi zaman kini Bapak Ibu, kalau nak bapiti awak pulang nak jadi orang awak dah, ya Bu. Ndak bapiti awak pulang kampung, ndak jadi awak pulang kampung dah. Piti nak ada, kendaraan ndak ada, orang rumah bahasa Arab lo. Berani nak pulang, ndak akan berani kita, ndak sanggup kita memperlihatkan wajah kita di hadapan orang-orang kampung. Itu baru pulang icak-icak. Pulang icak-icak, pulang permainan, ndak tanggung malunya, ndak ada persiapan. Konon lagi Bapak Ibu, pulang dan sabana pulang. Tidak ada persiapan, malu kita berhadapan dengan Allah. Amal kurang, silaturahim tidak bagus, dosa banyak. Pulang awak gini, pulang kampung dan sebenarnya tidak akan mampu kita memperlihatkan wajah kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kita bersiap-siap. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Entah beko atau lusa. Dan perlu diingati Bapak Ibu bahwa pulang kampung kematian itu sebenarnya adalah nikmat. Nikmat Bu. Secara syariat meninggal itu musibah secara syariat. Tetapi secara hakikat itu nikmat. Kenapa saya katakan nikmat? Allah mengatakan dalam Al-Quran, apa kata Allah? Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata. Alhamdulillah itu kalimat nikmat. Awak dapat rezeki, alhamdulillah. Dapat piti, alhamdulillah. Dapat binantu, alhamdulillah. Kan nikmat itu. Allah mengatakan alhamdulillah telah diciptakan kehidupan dan kematian. Berarti kematian itu suatu kenikmatan. Nikmat. Kalau tidak ada mati entahlah. Coba renungkan Bapak Ibu. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman kini tidak ada orang meninggal bagi Pak. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman kini tidak ada orang meninggal, tidak ada orang pulang kampung ke dunia, ke akhirat. Akhir kira bumi kamu. Tidak akan sanggup bumi ini menampung begitu banyaknya manusia. Alhamdulillah. Nah, di situ nikmatnya. Alhamdulillah ada yang namanya pulang ke akhirat. Sanggup dah awak hidup 1000 tahun tak akan sanggup. Jangankan 1200 tahun tak akan sanggup dah. Bahkan 100 tahun saya dah payah. Bahkan 80 tahun saya anggaplah sasa asam murah rangki-rangki segala macam. Tak akan sanggup kita hidup lama-lama. Alhamdulillah ada namanya kematian. Jadi suatu kenikmatan.
Jadi tidak perlu sasa-angu memikirin kematian itu Bapak Ibu. Yang kita pikirkan adalah persiapan pulang awak kok mudah husnul khotimah gitu. Sudah digambarkan tadi apa keluhan-keluhan awak. Yang pertama, apa banyak amal ibadah, sedekah, banyak infak, banyak sedekah, karena memang itu keinginan orang yang akan meninggal tuh, karena dia menyesal tidak bersedekah. Lalu apalagi banyak amal ibadah, takwa kita beramal ibadah. Insya Allah Bapak Ibu kita pulang dengan tenang, pulang dengan husnul khotimah. Karena pulang kita tidak tahu kapan. Jadi Bapak Ibu jemaah yang aku muliakan, saya mengajak terhadap diri dan kepada kita semua, jangan terlena dunia yang fana ini, bahwa kita ini dalam perjalanan yang sangat-sangat panjang sekali Bapak Ibu, sangat panjang. Baranti sabanta di dunia mencari apa? Mencari bekal. Selagi kesempatan ada, selagi sehat kita Bapak Ibu, perbanyak mencari bekal amal ibadah sebelum kesempatan itu tidak ada lagi. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan husnul khatimah nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.